warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Saya dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, NIM 3220014. Di sini saya akan menyetorkan 5 hadis, di mana hadis ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tematis Ahwalul Sahsiyah. Berikut hadis yang akan saya setorkan. Hadis yang pertama itu hadis tentang hulu, di mana bunyi hadisnya itu hadasana Azhar bin Jamil, hadasana Abdul Wahab As-Saqafi, hadasana Khalid an Ikrimah an Ibni Abbas an Amro As-Sabijni Ibnu Qais atas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, Sabitu benu Qais ma'atibu alaihi fi khulki waladini walakinni akrahul kuffar fil islami. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atarudina alaihi hadiqatahu? Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqbal al hadiqatu wa talaqaha tadliqahu. Qala Abu Abdillahi la yutaba'u fihi an ibni Abbas. Di mana arti hadis ini itu menjelaskan tentang hulu, di mana arti hadis ini itu telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab atas Saqafi, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwasanya istri Sabit bin Qais itu datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Sabit bin Qais atas agama ataupun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu? Lalu ia menjawab, iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia dengan talak satu. Abu Abdullah berkata, tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4867. Hadis yang kedua itu hadis tentang wali dalam pernikahan. Hadis Nabi ini riwayat Abu Daud dari Aisyah yang menyatakan bahwa hadasana Muhammad bin Kasir akhbarna Su'yan akhbarna Ibnu Juraj an Sulaiman Ibnu Musa an Zuhriya an Urwah anil Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imrati nakahat bi ghairi idni mawaliyaha fa nikaha batilu salasa maratin fa inna dakhala biha tasajaruhu fa li sultana waliya man la waliyalah. Di mana arti atau maksud hadis ini itu menerangkan tentang wali dalam pernikahan. Nah, arti dari hadis itu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kasir telah mengabarkan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraj dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah berkata, setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya itu adalah batal atau 3 kali. Apabila ia telah mencampurinya, maka baginya mahar karena
apa yang ia peroleh darinya. Kemudian apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Hadis yang ketiga itu hadis tentang anjuran pernikahan. Hadis ini terdapat di kitab Sahih Bukhari, nomor hadis 4676, di mana bunyi hadis ini itu hadatsana Ali Sami'a Hasan ibni Ibrahim an Yunus ibni Yazid an Zuhriya qala akhbarni Urwah annahu sa'ala Isa an qaulihi ta'ala wa inna khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihuha matoba lakum min nasa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum ala ta'dilu fawahidata aw malakat aymanukum dalika adna ala ta'ulu. Qalat ya ibni ukhti aliyatima takunna fi hajri waliyaha wa yarhabu fi maliha wa jamaliha yuridu an yatazawwajaha bi adna min sunnati sadaqiyah fanuha an yungkihuha hunna illa anna yuksitu lahunna fayukamiluhu sadaqah wa umiru bin nikahi man siwahunna min nasai. Di mana hadis tadi itu menjelaskan tentang anjuran menikah. Hadis tadi memiliki arti telah menceritakan kepada kami Ali, ia telah mendengar Hasan bin Ibrahim dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah Ta'ala, dan jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah wanita yang baik-baik, 2, 3 atau 4. Namun jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu saja atau hamba sahaya. Kalian itu lebih dekat dari kalian tidak melanggar batas. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Maka Aisyah menjelaskan, wahai anak saudaraku, maksudnya adalah seorang anak perempuan yatim bertempat tinggal di rumah walinya, lalu ia pun menginginkan harta dan juga kecantikannya. Ia ingin menikahinya dengan mahar yang sedikit, maka mereka dilarang untuk menikahinya kecuali mereka dapat berbuat adil terhadap mereka dan menyempurnakan mahar, karena itu mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita selain mereka. Selanjutnya itu hadis tentang nikah mut'ah. Hadis ini terdapat di Sunan Abu Daud nomor 1774, di mana bunyi hadisnya itu hadatsana Musaddad bin Musarhadin hadatsana Abdul Warisi an Ismail ibnu Umayyah an Zuhriyah qala kunna ingda Umar ibni Abdil Arizi fatadakarna muta'an an-nasa'i faqala lahu rajulu yaqulu lahu Rabi ibni Sabra ashhad ala abi annahu hadatsana an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha fi hajatil wada'i. Di mana bunyi hadis ini itu telah menceritakan kepada kami, Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Ismail bin Umayyah dari Az-Zuhri. Ia berkata, kami pernah berada di sisi Umar bin Abdul Aziz, kemudian saling menyebutkan menikahi wanita secara mut'ah. Lalu terdapat seorang laki-laki yang dipanggil
Robbi bin Sabrah yang berkata, "Aku bersaksi atas ayahku bahwa ia telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang darinya pada saat haji wada." Berarti nikah mut'ah itu sudah dilarang Rasulullah semenjak haji wada tersebut. Hadis yang terakhir atau hadis yang kelima juga menjelaskan tentang nikah mut'ah atau nikah kontrak. Namun bedanya hadis ini itu terdapat di Sunan Ibnu Majah bab larangan nikah mut'ah nomor 1951, di mana bunyi hadisnya itu hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Bishr ibnu Amr, hadasana Malik ibnu Anas, an ibni Syihab, an Abdillahi wal Hasan ibni Muhammad ibni Ali, an Abihima an Ali ibni Abi Thalib, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'ah an-Nasa'i yauma Khaybar an lahumi al-khumri al-insiyah. Di mana hadis yang terakhir ini memiliki arti telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Amr berkata, telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan Al-Hasan, keduanya anak Muhammad bin Ali, dari bapak keduanya dari Ali bin Abi Thalib berkata, pada perang Khaybar Rasulullah SAW melarang untuk menikahi wanita dengan cara mut'ah atau kawin kontrak dan makan daging himar yang dipelihara. Itulah tadi hadis yang saya setorkan untuk memenuhi tugas saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.